Alhamdulillah udah mulai sih. Waktu awal emang aku banyak bed rest aja karena ya masih pusing gitu kan, kayak mabok gitu, bangun tidur juga kayak muter Sekarang awal-awal. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah better udah lah. better banget, udah mulai aktivitas, udah mulai Syuting. mulai syuting lagi. Minggu depan mulai ada TVC lagi, jadi ya paling sama kayak waktu Kasya, jadi lebih ya sama-sama lah, semua timnya PH-nya gitu tahu Ngerti. kondisi lagi hamil, jadi nggak boleh capek-capek, terus ada kasur gitu, kerja tapi tetap kita yang tahu diri kita Bareng. gitu. Siapa? Si Ukas ya? Oh ya, happy 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 kok dia. banget. Terus udah suka ngajak ngobrol gitu, panggil adiknya terus dicium gitu, dia excited banget sih. Warga pengen PH di adanya ini calonnya misalnya cewek kan dikasih. Dia tuh minta cewek cowok adiknya pokoknya lengkap. Aku bilang ya doa aja sama Allah minta gitu. Cewek udah dikasih juga kan, ada Humaira juga alhamdulillah. Ya apa aja lah kalau dia, tapi mungkin kalau minta cowok karena butuh teman aja, teman main kan. Kalau sama Humaira mainannya beda kan. Itu kayak main mobil-mobilan. Tapi kalau kakak sendiri sama Kak Irwan, mungkin harapannya cewek cowok. Kita apa aja karena kita ya nggak segampang itu kan untuk bisa hamil punya anak. Jadi nggak dari awal, memang dari Pasha dulu nggak pernah yang pengen ini pengen itu, udah apa yang Allah kasih, Allah takdirin itu yang terbaik buat kita, disyukurin aja. Nggak pernah nanya-nanya juga tuh, kalau nggak dikasih tahu aku juga nggak nanya, karena PGTA kan dikasih tahu gitu. Cewek cowok. Nanti Ya mungkin respon keluarga besar, apalagi ini menyambut anggota baru lagi, gimana nih Kak? happy alhamdulillah ya. eh Pada inilah mama lah ya, terutama mama sama Mas Irwan kan yang bener-bener nyuruh ayo cepetan program lagi gitu, karena nambah umur ini loh, pada khawatirnya kayak mama gitu, mama itu terakhir ngelahirin umur 20 berapa gitu loh. Kamu udah umur berapa? Paling ya ngingetin gitu terus sama mama, kita juga ya udah deh, oke mulai gitu. Jadi pas alhamdulillah positif, terutama mama sih yang paling happy, ya Shiren juga, semuanya happy lah pasti, namanya berita bahagia pasti happy semua. Tapi ada target usia nggak sih Kak? Ini kan kehamilan yang kedua kali, terus masih ada satu lagi. Ya baiknya gimana dok? Ini umur udah lumayan ya dok. 30 Penting. berapa sih dok? 40 tuh masih ada lahiran. Jilo 40 dok, tapi aku bukan Jilo. Ya apa-apa sih, kan Umur embrionya berapa? didapatkan sekarang. Jadi artinya sebetulnya hamilnya di usia mendapatkan embrio. Cuma memang hamil itu kan beban. Jadi kan selama sehatnya yang nggak masalah sih. Karena usia embrionya tetap di usia yang kita dapatkan. Oh walaupun badannya udah Cuma bebannya nambah. jadi makin berat. Iya sih berasa. Ada saran nggak dok, mungkin diambil ya deadline-nya kapan dan lain-lain? Kan udah dapat, udah disimpan. Jadi Tinggal transfer. transfer aja. Tapi kalau untuk wanita dalam posisi hamil sendiri itu ada targetnya juga nggak sih dok, maksimalnya? Sebetulnya bukan maksimal, prinsipnya sehat, tapi di atas 35 itu kan mulai ada tahap kematian sel. Jadi pasti ada tahap yang berat buat ibu hamil itu menjalani proses hamil. Keluhannya akan lebih banyak. Tapi pengen anak kembar nggak sih sebenarnya dalam hati? Mau lah pasti, tapi kan kalau aku tuh nggak yang ini, kalau ya dokter menyarankan ada resiko-resiko, udah menyarankan satu aja, ya udah nurut aja. Soalnya kalau kayak gitu-gitu kan sensitif ya. Ya ada sih banyak nggak nurutnya kali ini. Cuma kalau kayak gitu itu aku nggak berani. Kalau udah masalah resiko bayi kembar tuh, dengan umur aku yang segini aku juga ngukur takutnya. 25 ya? I wish ya 10 tahun yang lalu. Sekarang juga kan katanya lebih sensitif ya. Apa? Yang gampang ya dan Itu Shirin ya. Ya lagian yang ngasih lihat video sedih nangis lah gue. Ya
nggak ngerti ya kenapa ya, terharu bukan jadi emosi, bukan itu, terharuan aja gitu ngelihat kemarin Humaira perdana masuk sekolah tuh langsung nangis, terharu gitu. Biasanya kan aku orangnya agak-agak cuek dan agak jarang nangis gitu, tapi ini lagi terharuan, nggak tahu tuh kenapa. Haruan mungkin. Ada perubahan hormon nggak Kak? Maksudnya kayak hamil kedua ini Kak lebih ada jerawat atau apa yang Di awal jerawatan, ini udah enggak sih, mudah-mudahan jangan, tapi nggak tahu lah. Pokoknya aku udah nggak yang terlalu, ya pokoknya kayak dandan apa segala macam tuh, ini mau kesini aja gue dandan tuh butuh mengumpulkan segala niat. Mager banget pasti kalau lagi hamil awal-awal tuh, ya biasanya kayak gitu. Nanti udah di trimester 2 tuh, kalau pengalaman aku trimester 2 tuh lagi Lebih enak-enaknya. aman ya. Trimester 3 karena udah besar, udah ngap, udah mikirnya mau lahiran. Gitu. Dok, ini soal biaya dok, apakah berapa butuh biaya yang dibutuhkan untuk program seperti ini? Apakah itu juga tergantung kondisi kesehatan pasien? Misalnya kalau memang sulit untuk memperoleh itu, biayanya lebih mahal atau lebih Ya, secara pastinya saya nggak tahu, tapi prinsipnya program hamil itu kan sifatnya individual. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya diceritakan seolah-olah sama, tapi kebutuhan sebetulnya berbeda. Karena banyaknya obat, dosis, dan tindakan yang harus dikerjakan, itu pasti sifatnya individu. range-nya berapa itu? Untuk Wah, mungkin tanya sama Morula kali ya. Ayo boleh mendaftar. Lagi ada promo. Free PGTA Untuk sih. kehamilan kedua ini lebih begal nggak sih Kak? Enggak sih, alhamdulillah fisik, karena nah ini penting banget, makanya olahraga tuh menurut aku sangat berpengaruh. Jadi nggak tahu ya, aku ngerasa di makin nambah usia tuh makin aku edik olahraga, jadi makin ngerasa badan ya membutuhkan itu gitu loh. Beda pola hidup yang dulu, waktu sempatnya pasti sempat ada fase-fase aku nggak sehat gitu, tapi begitu ngerubah pola hidup, pola tidur terutama, dokter juga sangat menyarankan soal tidur, yaitu diikutin, insya Allah beda ya rasanya. Cuma kalau mual itu hal yang nggak tahu ya gitu, nggak ya, kayak common banget untuk ibu hamil di awal-awal trimester. Oke. sekarang masih olahraga Kak? Belum, tapi maksudnya tetap jalan gitu. Makanya aku tuh kenapa minta banyak di luar kota, karena rumahku langsung jalan raya kan, aku nggak ada tempat buat jalan kaki yang nyaman, dan polusinya luar biasa banget. Jadi kalau di luar tuh aku senangnya, aku tuh nyeker, nginjek rumput tuh seneng banget dari dulu sih, tapi emang suka kayak gitu, suka jalan kaki. Terus kalau udara seger gitu kan enak ya. Itu sih yang karena tinggalnya di tengah kota nggak dapet itu. Kalau Kak ngilangin wangi gimana? Kenapa? Untuk menghilangkan wangi. Muntah. Ya, nggak ada. Ya ada sih obat kalau udah urgent banget, tapi jarang aku minum juga, karena ya gimana pun juga bagusnya nggak pakai obat kan. Ya paling itu aja, kayak aku nih karena udara seger lumayan gitu, udah gitu aja sih. Tapi kalau awal-awal ya udah diterima aja dengan senyuman. Mau gimana lagi, kalau sekarang udah lumayan. Tadi jalan ke sini doang di mobil udah aku mau turun, makanya tadi kita ke sebelah kan, ke Bunda ada tes, ada vetol tadi dok, terus udah nggak kuat naik mobil, aku jalan kaki. Enakan jalan gitu. Perkiraan hasilnya kapan Kak? Insya Allah Maret, di pertengahan insya Allah. Bener nggak dok? Maret. Ya kurang lebih ya dok. Makanan spesifik asam-asam itu apa? Kayak mungkin rujak, Mangga, mangga muda. iya, ya nggak banyak-banyak, yang penting ada kena gitu kan anaknya. Ngilangin Di jam mual. 1 malam bisa makan mangga muda di. Rujak. Kan rujak, tapi nggak pakai ininya, kalau nggak kan nanti lambungnya juga nggak itu. Aku beli si bumbu rujaknya nggak pakai cabe, yang penting udah kena itu kayak. Dia kebangun jam Tuh kalau di 1. iklan-iklan tuh kayak watery di sini, tau nggak? Ya kenapa ya kalau hamil kayak gitu, kalau nggak biasa aja. Dibangun jam 1 dok. Dia makan mangga gitu. Enak abisnya. Kak Irwin gimana pas bilang mau mangga jam 1 malam? Alhamdulillah. Tenang, aku mandiri, udah prepare. Dia udah beli apa kayak
Jambu. asinan, terus jambu, apa nama gitu-gitu. Jadi kalau pas dia kebangun, dia makan dulu terus tidur lagi. Ya, pagi makan pepaya aja tuh enak banget loh. Wis. Gak tau kenapa. Tapi ada pantangan nggak kali ini Kak Tia? Kalau jadi lebih awal? Dari dulu aku nggak ada pantangan sih. Biasa, maksudnya ya yang penting ada batasannya aja, nggak semuanya nggak berlebihan. Ya kalau kayak ya Kopi kemarin dokter gitu ya kan? pesan kopi, masalah kopi sama yang apa ada apa apa ya dok ya? Kayak durian gitu-gitu kan, itu dihindarin dulu di trimester 1. Ya kemarin ada sih satu gini karena Shirin makan. Tapi gitu doang gitu. Biasanya nanti kalau udah trimester 3 tuh baru wow semuanya makan. Bu Zaskia kan tadi sempat sebut PGDE ya. Kita boleh tahu nggak sih kenapa Bu Zaskia tuh PGDE, mungkin dari dokter Eno juga, Iya. atau ada alasan khusus nggak sih kenapa PGDE? PGTA tuh Lebih ke dokter ya. apa tuh dok? Pesan. PGTA dok? Ya PGTA itu kan suatu metode terbaru untuk mendeteksi kromosom calon embrio. Jadi pertama kita mengambil beberapa sampel sel supaya kita bisa pre-genetic testing ada PD, jadi kita tahu kromosom bayinya. Itu dengan kita tahu kromosom itu, kita meningkatkan peluang kehamilan, karena bayi salah satu syarat untuk hamil itu embrionya memang harus sehat dan baik. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan itu, kita bisa mendeteksi bahwa insya Allah embrio yang kita tanam itu adalah embrio yang sehat dan baik, sehingga angka keberhasilannya akan meningkat baik. Oke, cukup. Makasih banyak teman-teman. Thank you ya. Doain ya. Mungkin harus dibaca. Oke, makasih ya. Aksi nih. Heeh. Ini kan memang bagaimana nanti proses aksi itu menyusui yang dirindukan juga nggak sih? Iyalah, nyusuin itu waktu aku stop ASI karena udah 2 tahun kan UKASya, terus sampai nangis waktu berhenti kayak hari terakhir. Kayak aku dibutuhin lagi nggak ya sama anak aku gitu, ada kayak gitunya. Terus aku peluk dia dia bilang, "Mami, abang masih mau nenen." Waktu ngomongnya waktu 2 tahun itu udah agak lumayan lancar kan gitu. "Abang masih mau nenen ya," gitu. Nggak bisa sayang, kita cuman sampai 2 tahun aja tugas mami. Nanti abis ini UKASya udah harus berhenti. Tapi ya pelan-pelan, dan proses untuk nyapinya itu lumayan drama, tapi seminggu aja sih alhamdulillah waktu itu UKASya lumayan cepet. Sampai pernah ikut kelas laktasi gitu-gitu kan, kayak itu apa? Kayak sempat ikut online aja sih waktu itu. Ada beberapa acara. Kebetulan aku salah satu narasumber juga, tapi kan ada dokternya, jadi aku ikutan belajar juga di situ. Pentingnya ASI itu gimana. Jadi ya mungkin kita, karena aku kan working moms gitu, jadi kalau ada reminder seperti itu, manfaat-manfaat ASI yang luar biasa dari sisi agama juga dan dari sisi kedokteran juga, itu lumayan memberikan motivasi lagi. Karena aku nggak pumping, jadi aku pumping tuh hampir jarang banget ya, bisa dihitung jari. Ya, aku kan DBF gitu, jadi lumayan PR. Aku sampai traveling kan bawa UKASya kemanapun. Sampai waktu itu kita di gunung di Swiss, di Titlis ya. Pokoknya kita naik ke atas. Bukan di Titlis, satu lagi apa ya? Lupa namanya. Pokoknya adalah kita di atas itu lagi COVID waktu itu. Jadi tutup, semua restoran tutup. Aku udah keausan, terus anakku udah ini juga kan, tekan lumayan kan, udaranya di situ lumayan agak sesek karena tinggi banget. Nyusuin di situ dan ngaprak, nggak ada bangku karena restoran tutup semuanya. Dan kita nggak diinfo di bawah, tuh udah nyampe ke atas, udah lagi nunggu kereta mau turun lagi nih ceritanya. Di atas aku ya udah duduk di lantai nyusuin UKASya deh. Cuman nikmatnya di situ, jadi ada kayak kenang-kenangan ya. Ternyata ya DBF kita bener-bener bonding ke anaknya luar biasa. Iya, insya Allah, semoga Allah kasih ya. Memperjuangkan ASI juga berarti.
Ya mudah-mudahan nggak ada masalah apa-apa, sama seperti pas UKASA asinya nggak kurang gitu. Mudah-mudahan itu rezeki dari Allah ya, jadi banyak-banyak doa aja. Kita pernah wawancara sama Kaki ya, katanya Kaki pengen banget hamil lagi supaya bisa juga asinya diberi untuk Humaira. Iya, Ada rencana kan? ada, Masya Allah. Jadi pas aku akhirnya memutuskan ya udah deh program lagi, Irwan juga udah nge-push banget kan. Itu juga karena mikirin Humaira tuh udah nanti aku lahiran, dia insya Allah masih ada waktu 5 bulanan lagi untuk aku susuin, dan syaratnya itu kan kalau aku udah bernanya sama Ustadz nih minimal 5 kali sampai kenyang, dan baru bisa jadi mahram gitu. Kepengen banget itu supaya kenapa sih Kak? Apa karena bondingnya, mahram dan lain-lain? Iya, kan kita harus memikirkan nantinya sama UKASA, sama abinya gitu kan. Kalau ya satu susuan gitu kan, jadinya satu persusuan kan ya insya Allah aman ya. Dan ASI itu kan bagaikan darah gitu, jadi kalau kita insya Allah mudah-mudahan semua hal-hal yang baik itu bisa masuk ke Humaira juga. Jadi sedih. Tapi pernah sebelumnya Aku pernah program laktasi waktu itu kan, tapi qadarullah belum maksimal keluarnya, dan karena aku mau hamil ya itu bisa jadi nggak bagus malah. Kalau misalnya hamil itu kan stop dulu ini program laktasi udah pasti, jadi kita stop. Udah aku pikir ya udahlah mendingan aku fokus hamil, nanti lahiran jadi bisa nyusuin Humaira juga insya Allah. Ya niatnya begitu ya, kita nggak tahu takdir Allah gimana. dilancarkan dulu. Amin, makasih ya, makasih. Kalau